Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Alat Berat M Nusur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan suatu materi, yaitu pengaruh akibat dari pemasangan propeller sub untuk HD785-7 atau strap 5 yang terbalik. Sering sekali mekanik melakukan pemasangan yang salah atau keliru, yaitu pemasangannya dibalik, di mana sisi inner spline-nya itu yang seharusnya standarnya berada di belakang, kemudian outer spline-nya berada di depan. Kemudian dicoba untuk dibalik ya, yaitu inner spline-nya atau laki-lakinya ini itu dipasang di depan, kemudian yang ceweknya atau outer spline-nya itu berada di belakang. Nah, tentunya di sini nanti paling sering terjadi dan pengaruhnya apa sih ketika terjadi masalah atau pemasangan yang salah. Kebanyakan pengalaman-pengalaman mekanik ketika mengalami seperti ini, yaitu terjadi getaran yang sangat berlebih ketika unit itu travel di satu tempat yang atau speed yang tinggi seperti speed 4 sampai dengan speed 7. Propeller sub ini untuk alat berat itu sebenarnya hampir sama dengan propeller sub yang ada di mobil-mobil pada umumnya. Cuma ketika mengalami terbalik untuk di kendaraan otomotif atau mobil, mungkin saya belum paham ya apa pengaruhnya ketika terbalik. Tetapi untuk di alat berat juga pun sebenarnya ketika terbalik itu nggak terlalu banyak pengaruhnya ya, cuma getaran aja yang agak tinggi. Nah tentunya kita harus tahu dulu dong ini fungsi daripada propeller sub itu fungsinya apa. Jadi dia meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial. Nah ini adalah diferensialnya. Nah, komponen-komponen ini kalau untuk alat berat itu komponennya lumayan besar ya, tidak ada komponen yang kecil. Nah nanti dari diferensial ini yang sudah diteruskan tadi oleh propeller sub itu nanti akan diteruskan menggunakan sub ini ya. Jadi subnya ini lumayan panjang, sekitar hampir 2 meter ya panjangnya. Nantinya akan diteruskan masuk ke dalam final drive. Ini adalah komponen final drive-nya, ini yang paling ujung nih ya, yang warna kuning ini tempat, dan di sini ada tempatnya roda untuk terpasang. Dan di sebelah sini ada brake-nya. Dan parking brake-nya juga untuk HD785 itu ada di sini gabung ya. Sebelum saya membahas akibat dari propeller sub yang terbalik, saya akan menjelaskan kritikal yang ada di dalam sub tersebut. Di sini ada balancingnya ya. Balancing ini ada beberapa kayak tempelan plat. Sebenarnya fungsinya ini adalah untuk membalancing supaya putarannya smooth. Jadi ketika terjadi putaran yang sangat tinggi, itu tidak terjadi getaran. Sebenarnya itu adalah fungsi kenapa dikasih balancing. Nah, biasanya kalau di ban mobil juga di pelek itu terdapat balancing seperti ini. Dan selamanya rata-rata propeller sub itu dilengkapi dengan tempelan plat seperti ini. Nah, tidak lain fungsinya sekali lagi bahwa dia membalancing atau mempersemut pergerakan atau putaran daripada trap subnya. Kita lihat posisi daripada sub ini ketika dia posisi parkir unit di tempat yang rata. Kita lihat bahwa bagian belakang diferensial ini lebih rendah dibanding dengan bagian depan ya, jadi seolah kayak miring. Nah, grease yang kita masukkan ke sini dia akan masuk di lubang tengahnya dan masuk ke dalam spline gear ya. Dimana kalau misalkan kondisi standar seperti ini, grease yang ada di dalam housing di dalam ini itu nanti akan cenderung untuk lari ke bagian belakang karena dia miring, sehingga semua tit atau gear spline yang ada di dalam inner spline itu akan terlumasi, tidak ada yang tersisa sama sekali kalau dia seperti ini. Itulah tujuan pertama
kenapa harus inner spline-nya berada di belakang atau cowoknya, sedangkan ceweknya berada di depan, supaya putaran yang dari sini ini akan lebih dipersemut. Nah, kemudian ketika terbalik ya, outer spline-nya berada di belakang, maka krisnya yang ada dalam sini itu akan tertampung. Kalau dia tertampung, maka spline yang ada di dalam sini itu untuk inner spline-nya ya atau cowoknya itu tidak terlumasi dengan baik ya, karena cenderung ingin tertampung di bagian outer spline-nya kalau misalnya dia terbalik ini ya. Kemudian alasan yang kedua adalah hubungannya dengan partikel kotoran atau debu. Nah, dengan posisi seperti ini, ketika ada debu yang menempel, itu tidak bisa masuk atau merusak dasil yang ada dalam sini, karena posisinya di dalam silinder ini lebih tinggi dibanding dengan yang ini, sehingga cenderung kotoran akan jatuh. Seumpama saat ini saya akan balik, ini berada di depan, ini di belakang, maka otomatis posisinya ini debunya akan nyangkut di sini. Ketika saya balik, maka posisi ini lebih tinggi dibanding dengan ini, sehingga kotoran akan numpuk di sini. Kalau kotoran atau debu ngumpul di sini, maka dia bisa menyebabkan silnya cepat bocor. Atau kalau sil tersebut bocor, maka debu akan masuk ke dalam spline dan spline-nya bisa cepat aus. Item yang kedua ini memang sangat simpel, tetapi bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Nah, di item yang ketiga ini yang cukup penting nih, tetapi kebanyakan mekanik tidak merasakan atau operator tidak terlalu merasakan ketika saat ini terbalik, yaitu terjadi getaran yang melebihi daripada biasanya. Kenapa dia bisa bergetar ketika dibalik? Karena kondisinya normalnya di sini kan sebenarnya adalah ini bagian depan ini memutar di bagian yang kecil, artinya komponen yang besar memutar yang kecil. Ya, dimana kalau komponen yang besar meneruskan putaran ke yang kecil, otomatis getaran yang ditimbulkan itu kurang, karena transmisi mengeluarkan puntiran itu agak ringan, karena yang diputar itu kecil, sehingga ini komponennya agak besar, itu nanti akan memutar si spline yang agak kecil, sehingga getaran yang ditimbulkan itu sangat kecil sekali. Dan kebayang tidak kalau misalnya saat ini saya balik, otomatis ini dihubungkan dengan transmisi, kemudian yang sana terhubung dengan diferensial. Apa yang terjadi? Spline yang kecil ini itu nanti berat untuk memutar komponen yang besar, sehingga menyebabkan getaran ketika speed yang tinggi, seperti speed 4 ke atas itu, 4 sampai dengan 7, speed 7 itu pasti getarannya sangat terasa. Nah, untuk itu jangan menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Ketika teman-teman ada ditanyakan terkait dengan problem ini, maka jawabannya seperti itu. Inilah alasannya kenapa saya menjelaskan ini, karena teman-teman mungkin banyak yang sering berdebat terkait dengan masalah ini. Oke, sekian dari materi kali ini. Buat teman-teman yang senang atau sangat senang dengan materi yang saya berikan, maka jangan lupa subscribe, kemudian beri dukungannya di Social Buzz, dan klik link di bawah ini agar pendukung channel ini semakin banyak. Karena dengan banyaknya pendukung di channel saya, maka channel ini bisa berkembang dan kami selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.